Baiklah, di sini saya akan menampilkan bagaimana cara tutorial SPSS dalam mencari hasil deskriptif dan hasil linear berganda. Pertama, kita klik SPSS yang ada di dalam laptop teman-teman semua, lalu akan muncul layar dalam SPSS tersebut. Nah, di situ ada data view dan variable view. Terlebih dahulu kita membuat variable view, yaitu ada X1, X2, dan Y. Nah, karena di sini kita ada dua variabel, yaitu variabel X1 dan X2-nya, maka dan terdiri dari 6 pernyataan, maka dibuat X1.1 sampai X1.6 dan kolom variabelnya yaitu X1, dan begitu seterusnya untuk X2 sampai X2.6 dan Y1 sampai Y6. Nah, untuk kolom label, teman-teman bisa mengisi di X1-nya kualitas sistem informasi. Nah, setelah itu teman-teman bisa menyesuaikan, karena kita tidak ada dalam soalnya yaitu bilangan desimal, maka teman-teman bisa mengubah menjadi 0. Dan untuk X2-nya yaitu teman-teman bisa memberi label yaitu kualitas layanan sistem informasi. Lalu untuk selanjutnya di Y, ini di Y-nya belum saya buat Y-nya, dan kita pilih numerik. Nah, di sini belum saya nolkan, di juga desimalnya juga belum. Setelah itu kita beri label yaitu kepuasan pengguna, dan untuk measure-nya teman-teman bisa memilih semuanya menjadi, karena kita mencari frekuensi, maka kita ubah menjadi data ordinal. Nah, ordinal semua. Lalu setelah semuanya merasa sudah cukup, teman-teman juga jangan lupa untuk kolomnya itu jangan sampai terlalu lebar, maka teman-teman bisa menjadi memilih 5. Setelah merasa sudah benar, teman-teman bisa mengambil data yang ingin di copy pastekan ke dalam SPSS. Nah, di sini karena saya sudah ada soal yang diberikan kepada dosen pengampu saya, Bu Miss Intan Diane, maka saya akan tinggal copy, lalu saya akan pastekan ke dalam SPSS. Nah, seperti ini. Nah, akan tampil muncul layar di dalam SPS ini, itu berupa angka-angka di dalamnya. Selanjutnya, untuk mencari frekuensi datanya, kita klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistik, lalu pilih frekuensi. Nah, dalam tabel Variables, kita mengambil X1 sampai X6, X.6 dengan memblok X1 sampai X.6, lalu masukkan ke kolom variabel. Nah, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul hasilnya. Lakukan seperti hal yang sama untuk X2 dan Y-nya. Klik Analyze, klik Deskripsi Statistik, lalu frekuensi, lalu ganti X1 sampai X.6 menjadi X2.1 sampai X2.6. Setelah teman-teman menggantinya, lalu kita klik OK. Lakukan hal yang sama untuk mendapatkan hasil dari frekuensinya. Setelah semuanya selesai, teman-teman untuk mencari correlation, teman-teman klik Analyze, Correlation, dan Bivariate. Nah, teman-teman bisa memasukkan kolom X1 sampai X sampai kualitas sistem informasi ke dalam kolom Variables, lalu klik OK. Akan muncul hasil dari correlation-nya, lalu lakukan langkah selanjutnya seperti yang dilakukan sebelumnya. Klik Analyze, pilih Correlate dan Bivariate, lalu ganti X1.6 sampai
variabel kualitas sistem informasi menjadi x2.1 sampai kualitas layanan sistem informasi, lalu klik OK. Nah, akan muncul nih hasilnya dari correlation. Lakukan langkah sampai dengan Y tersebut. Untuk mencari analisis reliability-nya, teman-teman bisa mengklik Analyze, klik Scale, pilih Reliability Analysis, lalu klik X1.1 sampai X1.6, lalu masukkan ke dalam kolom Items. Nah, setelah memasukkan ke dalam kolom Items, teman-teman bisa memberikan label dari X1 sampai X1.6 tersebut dengan nama kualitas sistem informasi. Nah, bila sudah memberikan label, teman-teman bisa mengklik OK. Nah, akan menampilkan hasil dari kualitas sistem informasi. Lakukan langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, yaitu klik Analyze, pilih Scale dan pilih Reliability Analysis. Ganti X1.1 menjadi X2.1 sampai X2.6. Lalu, setelah memasukkan ke dalam kolom item, ganti scale labelnya menjadi kualitas layanan sistem informasi X2. Nah, setelah itu baru teman-teman mengklik OK. Bila telah keluar hasilnya, lakukan sampai dengan Y. Sama seperti sebelumnya, Scale Reliability Analysis, ganti X2.1 menjadi Y1 sampai Y6, lalu gantikan juga label pada Y, yaitu menjadi kepuasan pengguna dalam kurung Y. Lalu setelah itu kita akan mengklik OK. Setelah teman-teman mendapatkan hasil dari output linear deskriptif, teman-teman bisa men-save, klik file dan save, lalu pilih kolom, yaitu teman-teman bisa mengklik folder baru. Karena saya sudah ada, maka saya buat tugas UAS SB, maka saya akan menulis di file name-nya output hasil deskriptif. Nah, boleh teman-teman menambahkan nama sendiri, boleh, ataupun terserah teman-teman kehendaki. Lalu setelah itu kemudian bisa mengklik samping pojok kiri save. Bila telah tersave, teman-teman bisa mencari. Kita akan mencari lagi hasil linear berganda, yaitu dengan pertama kita akan mengisi terlebih dahulu variabel view-nya. Karena di sini ada dua variabel dan pengaruhnya satu, maka kita akan membuat X1, X2, dan Y. Nah, dengan label kualitas sistem informasi, mengisi labelnya dengan X2, yaitu kualitas layanan sistem informasi, dan yang terakhir adalah kualitas, yaitu kepuasan pengguna. Nah, untuk desimalnya, karena kita di sini ada bilangan desimal di dua angka di belakang koma, maka kita memilih 2. Untuk measure-nya, teman-teman bisa pilih scale. Setelah semua merasa oke, teman-teman bisa klik mengisi data view-nya.
Nah, karena di sini saya telah merubah data internal saya, maka saya tinggal langsung menginputkannya ke dalam SPSS. Bila belum, teman-teman bisa merubahnya terlebih dahulu. Nah, tinggal teman-teman mengambilnya dari X1, X2 dan Y. Nah, karena di sini saya akan mengkopinya terlebih dahulu dari Excel, lalu mempastekannya ke dalam SPSS. Lakukan sampai ke Y. Untuk yang terakhir yaitu teman-teman bisa mengkopinya lagi, lalu setelah itu akan kita pastekan pada SPSS nya. Nah, sini teman-teman bisa mempastekannya. Setelah memastikan semuanya data 75 benar. Nah, di sini kita akan langsung menguji linear berganda dengan klik analyze, klik regression dan klik linear. Lalu setelah itu akan ada muncul kotaknya. Nah, untuk independen kita pilih X1 dan X2 dan kolom dependen yaitu kepuasan pengguna Y. Klik statistik dan teman-teman centang ini semua. Centang beberapa ini, dan untuk plots teman-teman pilih histogram dan normability plots. Lalu klik continue dan klik save dan klik standardized dan klik OK. Akan muncul hasil dari regresi linearnya. Lalu klik rest, teman-teman bisa klik analyze, klik non parameter test dan klik one sample key as. Nah, klik standardized, klik sana, lalu klik OK. Nah, akan muncul chart dari hasil yang teman-teman kerjakan. Nah, lalu kita pindah ke transform, klik compare variable, tuliskan, diketik ABS underscore RSY, Y-nya huruf besar, klik all, klik ABS, double klik, lalu kita klik standardized, klik masukkan, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil dari transformnya. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa klik ABS RSY, klik analyze, klik regression, klik linear, lalu klik ganti kepuasan pengguna menjadi ABS RSY, lalu sesuaikan semuanya dengan melihat sesuai di video. Kalau perlu teman-teman bisa menjedanya terlebih dahulu. Nah, kita hilangkan histogram dan normability test, lalu klik save, standardized-nya hilangkan, lalu continue, lalu klik OK kalau sudah semua terjamin. Nah, setelah semua hasil linear bergandanya telah keluar, teman-teman jangan lupa untuk men-save-nya agar teman-teman bisa melihatnya kembali. Klik file name-nya, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai keinginan teman-teman, yaitu output hasil linear berganda Rahmi kasus 1 Rahmi, kasus 2 Rahmi. Klik save. Lalu untuk mengekspornya teman-teman bisa klik export, klik Word TV Doc, klik browser, klik name yang akan kita simpan. Nah, di sini saya akan menyamakan dengan hasil yang saya save tadi, output hasil linear berganda Rahmi kasus 2. Lalu klik save. Kemudian teman-teman bisa mencentang bagian bawah yaitu open this container folder. Nah, klik OK. Setelah filenya terekspor, teman-teman akan melihat hasilnya di
file komputer teman-teman atau file laptop akan muncul dengan sendirinya, lalu teman-teman bisa mengklik open untuk melihat hasil di Word. Nah, teman-teman bisa merapikan kembali hasil-hasilnya tersebut dan bisa teman-teman gunakan untuk keperluan teman-teman semua. Sampai jumpa di sini dan see you. Terima kasih telah mengikuti tutorial pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan bila kecepatan saya mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih.